Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang alat ukur pneumatik dan hidrolik ya. Pneumatik di dalam proses teknik udara mampat atau kompresi di dalam ruang adalah ilmu dan pengetahuan dari seluruh sistem mekanis di mana udara memindahkan satu style atau satu gerakan. Di dalam pengertian yang lebih sempit, pneumatik bisa disimpulkan sebagai teknik udara mampat atau compressed air technology ya. Namun di dalam pengertian teknik pneumatik meliputi alat-alat penggerakan, kemudian pengukuran, pengaturan, pengendalian, penghubungan, serta perentangan yang meminjam style, serta penggeraknya dari udara yang mampat. Ya. Kemudian alat-alat ukur pneumatik itu identik ya, dengan alat-alat ukur hidrolik yang secara umum disebut dengan manometer. Jadi alat-alat ukur pneumatik dan alat-alat ukur hidrolik itu secara penamaan sama, tetapi secara fisik bendanya berbeda. Kenapa? Karena media yang akan diukur itu berbeda. Kalau pneumatik itu medianya udara, kalau hidrolik medianya zat cair. Ya. Kita lanjut ke pengukuran tentang tekanan ya, atau pressure. Pressure atau tekanan adalah gaya yang diberikan pada suatu ruang per unit area ya, per unit ruangan lagi. Tekanan dapat juga dijelaskan bahwa ukuran intensitas gaya yang diberikan pada suatu titik permukaan. Satuan-satuan tekanan itu ada beberapa ya, bukan cuma satu. Ada yang PSI ya, pound per square inch, kemudian PSF pound per square feet, kemudian milimeter Hg atau milimeter air raksa, kemudian in Hg, kemudian ada bar. Bar ini sebenarnya singkatan dari barometer ya. Jadi ada bar, kemudian ada atmosfer atau ATM, kemudian ada Newton per meter persegi atau Pascal ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satuan yang digunakan untuk menyatakan tingkat besarnya tekanan atau pressure. Tekanan atmosfer ya sekarang. Saya yakin anak-anakku sudah paham ya atmosfer itu apa ya. Udara yang terhampar bebas ini adalah atmosfer. Selama udara memiliki massa dan ada aksi dari gravitasi bumi, maka akan muncul atmospheric pressure atau tekanan atmosfer. Jadi kalau masih ada gravitasi di situ, kemudian udara itu mempunyai massa, maka muncullah tekanan atmosfer. Ukuran satu tekanan atmosfer atau 1 atmosfer adalah setara dengan 14,7 psi pound per square inch ya. Ini untuk satuan Inggris atau imperial. Kemudian atmospheric pressure tidak selalu konstan, bisa bervariasi tergantung dari temperatur, kelembapan, dan kondisi lainnya. Jadi tekanan atmosfer itu bisa berubah-ubah tergantung temperatur, kelembapan, dan kondisi lainnya. Sebagai contoh, tekanan atmosfer di Sangatta pasti akan berbeda dengan tekanan atmosfer di Freeport. Ya, kalau mungkin anak-anak sekalian, orang tuanya ada yang pernah bekerja di Freeport, bisa ditanyakan. Sebagai contoh, unit-unit di Freeport itu menggunakan turbocharger yang ukurannya sangat besar ya, turbochargernya itu besar-besar, beda dengan yang di Sangatta. Kenapa? Karena tekanan atmosfer di daerah Papua itu rendah, jadi perlu ditingkatkan dengan tambahan dari turbocharger yang ukurannya sangat besar. Nah,
Kita lanjut ke tekanan absolut dan tekanan gauge atau ukur, alat ukur ya. Jadi tekanan pressure bisa dikatakan sebagai tekanan total atau tekanan sebenarnya dari fluida. Sedangkan gauge pressure adalah tekanan fluida yang ditunjukkan oleh alat ukur. Perlu dipahami bahwa gauge pressure akan mengindikasikan 0 pada tekanan atmosfer. Sehingga absolute pressure adalah jumlah dari tekanan atmosfer dengan gauge pressure. Jadi bisa disimpulkan, absolute pressure itu adalah penjumlahan dari gauge pressure ditambah tekanan, atau gauge pressure ditambah 14,7 psi. Jadi gambaran sederhananya seperti ini ya. Udara bebas saat ini yang kita hirup ini itu sudah punya tekanan. Tekanannya adalah 1 atmosfer atau setara 14,7 psi. Alat ukur kalian ketika menunjukkan 0 itu sebenarnya sudah ada tekanan sebesar 14,7 psi. Jadi alat ukur 0 itu tekanan udara sudah 14,7 psi. Ketika alat ukur menunjukkan angka 5 misalnya, maka tekanan yang dibaca alat ukur 5. Tetapi tekanan absolutnya adalah 5 ditambah dengan besarnya tekanan atmosfer. 5 ditambah 14,7 sama dengan 19,7 psi. Kemudian pressure gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida, gas atau liquid dalam tabung tertutup. Pada sistem refrigerasi, prinsip pressure gauge yang sering digunakan biasanya bertipe manometer dan Bourdon tube. Ya. Bisa dilihat gambarnya. Ya. Ada YouTube tube manometer, kemudian ada Bourdon tube gauge. Ya, bedanya apa? Kalau YouTube manometer berarti bentuknya U. Ya, tabung yang bentuknya U, di mana di sebelah kiri adalah high pressure, sebelah kanan adalah low pressure. Yang lainnya kan bergerak ya. Ketika salah satu ujungnya ada perubahan, maka akan menggerakkan ujung yang lain. Kemudian untuk yang Bourdon tube, dia sudah lebih canggih ya. Dia menggunakan jarum. Tetapi sama tekanan fluida yang digunakan, tekanan udara maupun tekanan cairannya ya. Skala yang ditunjukkan itu berdasarkan gerakan dari jarum untuk yang Bourdon tube. Sementara untuk yang YouTube manometer, skala yang dibaca itu adalah gerakan dari fluida yang bergerak. Nah, sekarang ke manometer. Gauge bertipe manometer menggunakan tabung liquid yang digunakan untuk mengukur tekanan tinggi dari tabung, mengindikasikan magnitude ya, dari tekanan. Liquid yang digunakan pada manometer biasanya berisi air raksa. Jadi air raksa itu dimasukkan ke dalam tabung, ya. Kemudian ketika ada perubahan tekanan, di situ akan diluruskan dengan skala. Nah, skala itulah yang dibaca. Itu untuk penggunaan manometer. Kemudian yang Bourdon tube, kalau Bourdon tube bisa mengukur tekanan di atas ataupun di bawah tekanan atmosfer. Beberapa tipe Bourdon tube gas, pressure gauge digunakan untuk membaca tekanan di atas tekanan atmosfer. Kemudian vacuum gauge digunakan untuk membaca tekanan di bawah tekanan atmosfer. Dan compound gauge digunakan untuk mengukur tekanan di bawah ataupun di atas tekanan atmosfer. Di mana tekanan di atas tekanan atmosfer menggunakan satuan PSI atau kilojoule per kilogram. Dan di bawah tekanan atmosfer menggunakan satuan in Hg ya, in air raksa. Ini contoh-contoh
dari jenis-jenis manometer tadi ya, ada yang pressure gauge biasa yang sebelah kiri, kemudian ada vacuum gauge ya sebelah kiri, ini digunakan untuk tekanan di atas 1 atmosfer, yang tengah ini untuk di bawah 1 atmosfer, kemudian yang kanan ini atau komponen gauge ini digunakan untuk bisa di atas maupun di bawah ya. Satuan tekanan yang paling sering digunakan di bidang otomotif adalah bar, kemudian kilopascal, in Hg, kilogram per centimeter persegi, kemudian PSI atau pound per square inch, kemudian ATM atau atmosfer. Berikut adalah tabel konversi dari masing-masing satuannya. Jadi ada konversinya, satuan-satuan ini ada konversinya. Tabel konversi ini bisa dilihat ya, contoh-contohnya ini. Misalnya, kita lihat 1 bar, ya ini bar, satuan bar. Untuk 1 bar itu setara dengan 0,01 kilopascal. Dia juga setara dengan 0,033 in Hg. Jadi cara bacanya seperti itu. Dari kolom kiri boleh ditarik ke dari kolom horizontal bisa ditarik ke vertikal, atau sebaliknya dari vertikal ke horizontal. Contoh misalnya 1 in Hg, ya 1 in Hg akan kita cek ke kilopascal. Berapa kilopascal? Nah, maka 1 in Hg ini setara dengan 3,38 kilopascal, setara dengan 0,033 kilopascal, dan seterusnya. Oke, demikian untuk materi pertemuan ini. Saya akhiri. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan di grup WA atau boleh japri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.